kita lakukan adalah mengurangi ya. Kalau misalnya nanti ini ternyata himpunan ini bebas linear ya. Kalau misalnya bebas linear ya berarti selesai. Ya artinya S ini sudah kita klaim langsung menjadi basis ya. Tapi kalau ternyata misalnya si S ini bukan atau tidak merentak, tidak bebas linear ya, jika S gitu ya, S itu tidak bebas linear. Kalau tidak bebas linear maknanya apa? Tidak bebas linear. Berarti artinya apa? Ya dibilang tidak bebas linear jika ya ada VI yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear ya bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen yang lain ya, elemen lain dalam S ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya S tidak bebas linear, jadi S yang ini tadi misalnya tidak bebas linear, maka logika kita berpikir bahwa ada satu VI di sini yang dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen dalam S. Nah, berikutnya kalau dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam S gitu ya, berarti kan kita tinggal kurangin aja nih. Jadi kita bentuk S aksen gitu ya, yang isinya adalah si S tadi, tapi kita hilangkan VI-nya ya. Jadi S dikurangi VI. Nah, himpunan ini tentu jadinya bebas linear gitu ya. Jadi bebas linear. Tapi kalau misalnya ini masih belum bebas linear ya dikurangin aja, dikurangin lagi himpunan lain yang tidak bebas linear itu sampai nanti akhirnya dia menjadi himpunan yang bebas linear gitu ya. Bebas linear plus merentang. Sehingga dia menjadi basis. Jadi prosesnya dari awalnya kita bentuk sebuah himpunan yang dia merentang V, pasti ini bisa kita bentuk. Nah, lalu dari situ terus dikurang-kurangi gitu ya, dikurang-kurangi elemen-elemen yang tidak bebas linear. Sehingga nanti bisa menjadi himpunan yang bebas linear tapi tetap merentang ya. Jadi bebas linear tapi tetap merentang. Atau skema lain bisa dari sini. S-nya kita pilih yang yang bebas linear dulu. Jadi V1 sampai Vn ini kita pilih yang bebas linear dulu. Nah, kalau dia bebas linear tapi tidak merentang ya. Tapi tidak merentang. Kalau tidak merentang berarti harusnya kurang ini himpunannya. Jadi kita tambah aja misalnya ditambah Vn plus 1 ya. Jadi S ini kita tambahkan Vn plus 1 jadi S aksen, yaitu S digabung dengan V N plus 1. Nah, dengan ini, kalau dia masih belum merentang, tambahin lagi. Belum merentang, tambahin lagi. Tapi syaratnya tetap dia bebas linear. Sehingga selalu setiap kita punya ruang vektor, ya maka kita bisa membentuk basis yang ada di dalam ruang vektor tersebut. Nah, Nah, dimensi itu apa? Dimensi itu kalau kita ingat-ingat kembali di teori materi sebelumnya ya, itu bilang bahwa meskipun nanti kita punya S ya, yang dia ini V1 sampai Vn gitu ya, atau ada S aksen, ini misalnya U1 sampai UM, kalau keduanya ini menjadi basis, kita sudah bahas minggu lalu, kalau S dan S aksen ini basis, maka dipastikan bahwa kardinalitas dari S itu sama dengan kardinalitas dari S aksen, yang berarti N sama dengan M. Nah, karena kardinalitas dari sebuah basis itu selalu sama, maka kita sebut kemudian kardinalitas ya dari basis ini sebagai dimensi ya, dimensi dari ruang vektor. Oke, seperti itu. Ini hanya untuk menamakan saja ya, karena dia tunggal, jumlahnya selalu tunggal, maka kemudian kita sebut sebagai kardinalitas. Oke, ada yang ngechat ini apa nih? Oh, mohon maaf, Bapak penjelasannya kecepatan. Ya, maaf. Mana yang belum jelas? Sing jelas mana? Jadi sekali lagi ya, tadi ceritanya kita mulai dari ini. Mau menceritakan bahwa setiap kita punya ruang vektor, maka selalu bisa kita temukan basis di dalamnya ya. Intinya itu bahwa eksis basis itu. Selalu ada basis dalam ruang vektor. Nah, cara membuktikannya simpelnya kalau secara intuitif ya gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya membuktikan itu?
Nah, yang pertama adalah bisa kita mulai dari membentuk sebuah himpunan yang merentang. Ya, cari aja himpunan yang merentang gitu. Nah, himpunan yang merentang ini belum tentu bebas linier ya, tapi dia merentang. Merentang maknanya apa? Merentang itu maknanya dia itu bisa membangun ruang vektor itu ya. Jadi ada elemen-elemen di V yang kalau kita kombinasi linierkan, dia akan membentuk seluruh elemen yang ada di V itu. Ya, jadi kita sebut merentang itu kayak gimana toh? Kalau misalnya saya punya S ya, V1 sampai Vn. Dia disebut merentang itu kalau saya punya himpunan yang gede ini, si V ini, setiap elemen-elemen di V itu ya, V ini selalu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari S ini. Ya, misalnya V ini adalah V1 tambah V2. Atau ada lain W di sini, yang itu adalah V1 tambah V2 tambah V5 misalnya. Atau ada yang lain misalnya X, ini elemen dari V juga yang dia bisa dinyatakan dalam kombinasi linear dari S pokoknya. Misalnya 3V1 tambah 2V4 misalnya, dan seterusnya. Nah, setiap elemen-elemen yang di sini kalau bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V, dari S ya, dari himpunan S, maka kita sebut bahwa S itu merentang V gitu ya, merentang V ya, ruang vektornya V. Nah, kalau kemudian ini merentang tapi tidak bebas linier, maka idenya adalah kita kurangi saja tadi elemen-elemen yang tidak bebas linier. Ya, misalnya ada V1 gitu ya yang tidak bebas linier. Sorry. Ini kok saya bentar ada yang ngecat lagi. Pak, untuk presensi apakah cukup? Oh, rangkuman saja ya. Untuk presensi rangkuman saja, nggak perlu upload SS. Nanti, oh ya, untuk presensi saya udah buatkan apa namanya room khusus untuk ngirimkan tugas ya, karena kemarin pengalaman ternyata cukup susah juga ngoreksinya. Kalau harus nyari ini absen berapa gitu ya. Kalau di apa namanya di roomnya sini, di roomnya halaman daring kan saya bisa langsung ngecek oh ini namanya ini gitu ya. Gampang lah, lebih gampang tinggal ngelihat catatannya gitu. Ya, catatannya saya sebenarnya berharap itu seperti catatan waktu kuliah gitu ya. Cuman mungkin teman-teman tidak punya waktu untuk mengikuti saya nerangkan gitu ya, sehingga tidak bisa nyatet. Harapannya sih seperti catatan kuliah itu, harapannya, harapan saya resume itu. Gampangnya ya catatan kuliah gitulah. Oke, sampai mana tadi? Ya ini ya, kita sudah sampai ke tadi. Intinya kita mau menunjukkan bahwa setiap ruang vektor itu mempunyai basis gitu ya. Apapun bentuk ruang vektor itu, seperti apapun pasti selalu ada basisnya. Ya, cukup cukup bisa dimengerti ya, semoga. Ada yang mau di apa namanya tanyakan lagi? Boleh kalau masih ada yang belum jelas. Nah, pembentukannya basis tadi gimana? Sekali lagi kalau kita sudah punya yang merentang, tinggal kita kurangin elemen-elemen yang tidak bebas linier. Kalau sudah punya yang bebas linier, ya dan dia belum merentang, berarti ditambahkan elemen-elemen lain yang nanti dia bisa merentang V gitu ya. Kalau pembentukannya gambarannya seperti itu gambarannya. Nah, kenapa dikurangi dan kenapa ditambahkan? Karena kemarin kita punya teorema di 1.31 dan 1.32 yang bilang kalau seluruh himpunan yang dia itu kalau misalnya ya, ini basisnya kardinalitas S itu sama dengan N. Lalu kita punya S aksen yang kardinalitasnya M. Kalau dia lebih dari N ya, M lebih dari N, pasti dia tidak bebas linier gitu kan kemarin. Dan kalau ini kurang dari N, kalau M kurang dari N pasti tidak merentang. Nah, artinya supaya dia bisa merentang, berarti kalau himpunan itu sudah himpunannya ada N, ya ditambah supaya merentang. Kalau pengen bebas linier, ya berarti dikurangi gitu kan. Dari teorema 1.31 sama 1.32 ya. Kesimpulan dari situ terus kemudian eksislah setiap himpunan itu atau setiap ruang vektor itu punya basis. Gitu. Saya mau ditanyakan dulu. Kalau tidak, kita ke koordinat. Koordinat. Ya, untuk koordinat saya kira saya ke ini aja ya, ke modul saja ya, karena agak susah juga nerangkannya. Ini saya bacakan di sini aja, moga-moga cukup jelas. Jadi saya terangkan lewat ini ya. Saya pindah dulu share-share-nya ke screen saya yang
Ini ya. Mana sih modul? Oke. Modul saya sudah kelihatan? Sudah belum? Nah ya, oke. Jadi hari ini kita akan lanjutkan ke koordinat. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu lah ya, koordinat itu kalau dalam bahasa sehari-hari kita kalau di Kartesius gitu ya, itu kan ya yang bentuknya kayak gini ya, X, Y, dengan X-nya adalah bagian absis dan Y-nya adalah ordinatnya gitu kan. Gambarnya kalau misalnya kita punya koordinat di Kartesius kan bentuknya seperti itu. Nah, kalau koordinat di Kartesius itu sebenarnya juga koordinat yang relatif terhadap suatu basis. Tapi basisnya adalah basis standar ya. Basis standar di R2 yaitu apa? 01 dan 10 ya. Jadi basis standar di R2 itu kan 01 dan 10. Nah, bagaimana kalau kemudian koordinat ini tidak relatif terhadap basis standar? Kalau basis standar kan ya koordinatnya tetap X, Y. Kenapa selalu X, Y? Karena kalau teman-teman punya misalnya 3,5 ya, 3,5 itu kan berarti 3 kali 1,0 ya, ditambah 5 kali 0,1 gitu kan. Nah, maka koordinatnya tetap 3,5. Jadi 3,5 ya jadi 3,5 lagi kalau dia relatif terhadap basis standar. Nah, kita tahu bahwa basis itu tidak hanya basis standar saja, ada banyak sekali basis gitu ya. Bisa misalnya basisnya adalah seperti ini kalau di RN, V1 sampai Vn. Nah, maka kalau untuk basis yang V1 sampai Vn ini ya misalnya di Rn, maka koordinat itu adalah konstanta-konstanta ini ya, K1, K2, Kn ya, yang dia itu berlaku V-nya tadi, ya, elemen V ini itu adalah kombinasi linear dari K1 sampai Kn tadi. Nah, artinya seperti ini definisinya ya. Definisi dari koordinat itu. Kalau saya punya sebuah ruang vektor V gitu ya, lapangan F misalnya, dan S adalah sebuah himpunan ya, dia menjadi basis dari V. Nah, maka koordinat dari V ya, kalau misalnya V tadi itu adalah kombinasi linear dari K1 sampai Kn, seperti ini kita tulisnya, K1 V1 sampai Kn Vn, maka koordinat dari V relatif terhadap basis S ya. Perhatikan ini relatifnya terhadap basis S. Kalau di sini nanti basisnya berubah, tentu bisa kita rubah menjadi basis yang lain. Nah, koordinat V relatif terhadap basis S itu kita nyatakan sebagai ini, kurung kurawal gini ya, V terhadap S, yaitu K1 sampai Kn. Ini ya, gampangannya seperti itu. Nah, contoh misalnya, contoh saya punya S ya, V1, V2, isinya 1, 2, dan 0, 1. Ini jelas ya, basis dari R2 ya, teman-teman bisa tunjukkan. Tinggal cek apakah dia bebas linear dan merentang. Biasanya langsung kita lihat bentuk matriknya ya. Kalau matriknya apa namanya determinannya tidak nol ya berarti dia basis gitu ya. Nah, misalnya saya punya V gitu. V adalah 5,2. Dia bagiannya R. Bagiannya R2. Nah, untuk koordinat V yang relatif terhadap basis yang ini ya, 1, 2 dan 0,2, 1,2,0,2, maka ya kita harus menemukan K1, K2 yang memenuhi V ini sama dengan kombinasi linear dari V1 dan V2. Kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan K1 dan K2-nya nanti bisa kita cari, dia tinggal melihat berarti K2-nya 1 ya. K2-nya kok min 4 ini. Oh ya, K1-nya ya, K1-nya yang 5. K1-nya 5 soalnya ini terpengaruhnya hanya ya yang depan ini ya. Ini kan harus ada 5-nya. Jadi 5, min 4 ya jadinya. 5, min 4. Nah, ini koordinat dari V ya. V yang seperti ini relatif terhadap basis S ya. S-nya V1, V2-nya seperti ini. Kalau koordinatnya saya rubah atau basisnya saya rubah, tentu koordinat ini akan berubah lagi. Basis yang lain berubah lagi ya. Jadi kita sebut sebagai koordinat dari V yang relatif, relatif terhadap basis S ya. Jadi kalau basisnya S-nya berubah, koordinatnya pasti berubah. Nah, misalnya contoh yang lain seperti ini nih. Kayak lagi nih. Saya punya S gitu ya. Ini nih 1 plus X, 1 plus X plus X kuadrat. Dia adalah basis dari P2. P2 ingat ya, P2 apa P2? P2X lah. P2X itu apa? Ingat nggak? Polinomial derajat 2. Ya, polinomial dengan derajat tertingginya adalah 2. Nah, sekarang saya ngambil sebuah P kecil X, dia jelas elemen dari P2 ya, yaitu 2 tambah 3X plus 2X kuadrat. Nah, sekarang kita mau melihat koordinat dari Px ini yang relatif terhadap basis S.
Nah, berarti kita harus menemukan sebuah konstanta K1, K2, K3 yang memenuhi Px-nya tadi adalah kombinasi linear dari K1, K2, K3 terhadap S ini tadi ya. Jadi K1 kali 1 berarti ditambah K2 kali 1 plus X ditambah K3 kali 1 plus X kuadrat. Nah, saya kira ini hanya masalah perhitungan biasa. Dari sini nanti teman-teman bisa dapatkan K1-nya ini, K2-nya ini, dan K3-nya ini. Nah, artinya berarti koordinat dari Px relatif terhadap basis S itu adalah ya ini, min 1, 1, dan 2. Itu ya. Oke. Nah, secara kalau dirumuskan seperti apa sih gitu kalau mau nyari koordinat itu gitu kan. Caranya seperti apa? Nah, kalau misalnya saya punya basis S ya, kembali lagi ke definisinya, koordinat dari V yang relatif terhadap basis S tadi itu kan K1, K2, Kn yang memenuhi seperti ini ya. Ini definisinya. Nah, kalau pengen dibuat bentuk matrik, berarti kan bisa kita ini ya, keluarkan ya V1 sampai Vn-nya atau yang dikeluarkan K1 sampai Kn juga boleh. Artinya mereka ini bisa kita tuliskan sebagai perkalian matrik ya, yaitu V1 sampai Vn ke ini ya, K1 sampai Kn. Nah, kalau kita misalkan ini dengan C ya, yang sebelah sini ini C gitu. Nah, berarti kan jadinya ini nih. Di C itu kita misalkan sebagai ini V1 sampai Vn ini hanya dijajarkan ya. Jadi kita tulis ke bawah gitu, terus dijajarin gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, V1 sampai Vn. Nah, maka V-nya tadi adalah C dikalikan K1 sampai Kn ditranspos ya. Ini karena bentuknya tadi berdiri, kalau pengen mendatar kan jadi kita transposkan. Nah, ini kalau kita transposkan kan menjadi koordinatnya tadi ya. Jadi V sama dengan C kali koordinatnya ya. C kalikan koordinat. Dengan C tadi adalah matrik berisi elemen-elemen basis yang kita jajarkan. Kan? Nah, jadi V sama dengan matrik C tadi kalikan dengan koordinat. Nah, berarti kalau mau dapat koordinat kan tinggal ngilangin C ini. Tinggal kita inverse ke sebelah kiri ya. Jadi tinggal kita inversekan, jadi C inverse kali V sama dengan koordinatnya. Jadi ini sebuah teorema jadinya ya. Jadi penjelasan itu adalah bukti dari teorema ini. Artinya kalau misalnya saya punya V suatu ruang vektor dan S-nya adalah V1 sampai Vn, maka kalau kita setting C sebagai sebuah matrik yang isinya adalah menjajarkan elemen-elemen basis tadi, V1 sampai Vn, nah maka koordinat dari V tadi relatif terhadap basis S itu adalah C inverse, jadi ini kita inversekan dan kita kalikan V. C inverse ini selalu eksis. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan ini V1 sampai Vn, kita sudah pernah belajar di harusnya sih di aljabar linear elementer ya, bahwa elemen-elemen atau kalau kita menjajarkan basis gitu ya, maka nanti dia akan bebas linear. Kalau bebas linear berarti kok determinannya tidak nol. Kalau determinannya tidak nol, berarti dia punya inverse gitu ya. Jadi inverse ini terjamin adanya karena yang kita susun di C itu adalah elemen-elemen basis. Itu ya. Nah, contohnya kayak gimana nih? Contohnya nih. Nah, misalnya saya punya V. V-nya adalah R2. R2 dengan S-nya seperti ini. Nah, ini V1 sama V2-nya. Berarti kalau kita jajarkan V1 V2-nya menurun ya. Jadi tulisnya gini. 1 2 terus 3 1. Nah, kalau mau nyari koordinatnya ya, koordinatnya siapa? Misalnya koordinat dari V yaitu 3,4. Caranya gimana? Ya udah tinggal kita inversekan aja nih. C-nya di-inverse gitu ya. Jadi diinverskan, lalu kita kalikan dengan si 3,4 tadi. Nah, jadilah ini 9/5, 2/5. Nah, ini adalah koordinat dari 3,4 relatif terhadap basis S. Kalau punya W lagi yang lain, 7,3 misalnya. 7,3 ya berarti koordinatnya apa? Ya C inverse, yang ini tadi gitu ya. Lalu kita kalikan dengan si 73 yang merupakan vektor W tadi. Nah, maka jadinya seperti ini. Contoh yang lain sama ya. Nanti kalau misalnya bentuknya bukan di R3, R2, R1 misalnya atau R4 ya berarti tinggal kita bentuk matriknya sama ya. Kalau seperti ini ya, kalau polinomial bisa juga sama aja. Tekniknya tetap sama ya. Jadi kita mengumpulkan elemen-elemen dari matrik tadi.
dari basisnya ya, dibentuk matriks, diinverskan, lalu tinggal kita tuliskan. Nah, kalau misalnya bareng-bareng jadi gimana Pak? Ya, boleh saja kalau mau dituliskan sekali, misalnya ada W1, W2, W3. Kita mau nyari koordinat dari W1, W2, W3 yang relatif terhadap basis S ini. Prosesnya sama, cari C-nya gitu ya. Dari C-nya kita inverse gitu, setelah di inverse terus kemudian di taruh sini nih inverse-nya ya. Jadi inverse terus ya ini mau dijejerkan boleh. Ini si W1-nya, sini W2-nya, sini W3-nya dijejerkan. Nah, nanti otomatis yang sebelah kanan ini adalah relatif terhadap W1, relatif terhadap W2, relatif terhadap W3. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak kita coba latihan soal satu lah ya. Nah, gini. Ini gimana coba misalnya inilah. Apa ya inilah. Nah, yang dua-dua aja lah yang gampang. Kita potong ya. Kita coba ya di OneNote ya. Bentar. Ini harusnya saya stop share dulu dari W1 dan W2. Tapi relatif terhadap basisnya yang mana ya? T aja lah. Saya milih basisnya T. Gimana caranya? Hati. Apa yang kita lakukan? Oke, tadi. Masih ingat nggak? Halo? Gimana? Jadi kita nulis nyari C dulu ya. C-nya adalah basisnya kita susun ke bawah gini ya. Jadi apa berarti ini? 1, ini 2 ya. Ke sini 2, sini 1 gitu kan. Ini C-nya. Lalu yang berikutnya kita cari apa? Inverse dari C ya. Jadi C inverse ini apa nih? 1 per berapa? 1 min 4 per min 3 ya. Gini ya. Terus join-nya adalah, ini kita tukar gitu kan. Masih ingat ya zaman SMA ya. Ditukar terus ini dikasih min gitu ya. Kayak gini kan? Ya enggak? Inverse-nya itu. Benar ya? Oke, setelah kita tahu C inverse-nya, maka kemudian untuk nyari W1 relatif terhadap basis S, berarti sama dengan apa? C inverse dikalikan dengan W gitu ya. W1, sorry. C inverse-nya adalah min 1/3. Bentuknya seperti itu, 1 min 2, min 2, 1. Kita kalikan dengan apa? W1-nya siapa? 34. Oke, kayak gini. 34. Nah, tinggal kita kalikan aja. 1/3, hal ini dikali jadi berapa aja? Kalikan matrik tidak ada masalah loh ya. Tekan saya kira soalnya. 3 kali min 8, 3 tambah min 8, min 5 ya. Satunya min 6 tambah 4, min 2. Oke, berarti kalau dari sini kita punya matriknya adalah 5/3, 2/3 ya. Nah, ini adalah koordinat dari W1 negatif terhadap basis S ya. Basis T ya. Jadi sorry ini keliru berarti bukan S. Harusnya ini adalah basis T. W1 relatif terhadap basis T. Nah, gambarannya seperti itulah. Nanti kalau untuk W2 juga sama caranya. Kalau mau diuji boleh. Jadi apakah benar ini adalah K1K2 yang memenuhi K1V1 sama dengan K2V2. K1V1 ditambah K2V2 sama dengan W1. Kita coba ya. Jadi K1 ini anggap sebagai V1-nya, ini V2-nya. Atau T1, T2 boleh lah. 1 T2. Nah, 1 T1 ditambah K2 T2, apakah sama dengan W1 gitu ya pertanyaannya. Kalau salah berarti keliru gitu ya. K1-nya apa tadi? K1-nya apa dah? Halo, K1 siapa? 5/3 ya. T1-nya adalah 1, 2 toh. Ditambah 2/3 ya. Ini hanya untuk membuktikan ya. T2-nya 2, 1 gitu kan. Sama dengan berapa nih? Benar nggak tuh? Yang atas berarti 5/3 ditambah 4/3 ya. 5/3 tambah 4/3 itu 9/3. Atau 3 ya. Oke, yang depan betul. Yang belakang 10 ditambah 2 berarti 12/3. Oke, benar ya?
3, 4. Nah, oke, seperti itu. Jadi kita sudah buktikan bahwa benar kalau mau mencari koordinat itu ya seperti itulah. Gampangannya ya, apa namanya? Ya bukan membuktikan ya. Kita sudah menunjukkan bahwa sesuai ya hasil perhitungan kita dengan realitanya. Oke, tentang koordinat ada yang mau ditanyakan? Nanti teman-teman bisa coba, kalau perlu saya kasih tugas. Masa kayak itu? Tugas ngeresum, tugas macam-macam ya. Ya niat saya sekali lagi baik ya, semoga tidak terlalu mendolimi teman-teman ya. Ben rotok berusaha ya. Harapan saya itu ada manfaatnya ya. Belajar apapun tuh. Ya manfaatnya tentu kerja kerasnya itu. Bismillah pokoknya. Ya, yang terakhir yang mau saya bahas hari ini adalah tentang rank dan nulitas. Sudah pernah dibahas belum sebelumnya sama pas aljabar linear elementer? Masih ingat nggak rank sama nulitas? Masih ingat rank sama nulitas? Kayaknya pernah harusnya. Rank sama nulitas. Ini juga saya terangkan via modul saja. Karena tulisannya agak ya. Nulis gini lah rampung-rampung malah. Saya ganti dulu. Share screen-nya mana tadi? Oke, screen saya yang PDF sudah kelihatan ya, yang kok PDF, yang modul Terlihat. Oke, sip. Ini ada sebuah teorema yang bagus ya. Sebenarnya teman-teman saya berharap ini nanti bisa dibuktikan. Nggak perlu ya nanti buat tugas lah. Tugas tuh satu semester berapa kali enaknya? Tugas kita nilainya berapa kemarin ya? Pas ini apa namanya? Kontrak belajar. Nilainya apa ya berarti kontrak belajar kita itu mana tuh? Saya cek dulu. 30%, Pak. 30 ya? Iya. Oh ya, tugasnya 30 ya. Gede juga kok. Hampir mirip dengan UTS-nya. UTS-nya kan berapa? Atau malah sama, UTS-nya 35 ya. UTS 35, tugas 30. Benar nggak kok? UTS 35, 35 tambah 45 itu berapa? Lah kok salah jadinya hitungannya ya? 35 tambah 45 itu 80. 80 tambah 30, 110 dong. Salah ini ya. Kemarin benar nggak ini? Kok kita ngitungnya keliru sih? Masih ingat nggak? UTS-nya 30, Pak, kemarin. UTS-nya 30? Iya. UTS-nya 30 ya? Oke, berarti salah saya nulisnya. 30, UAS-nya berarti 40 ya? Iya, Menurut Pak. Ya, oke, berarti tugas sama UTS-nya kan nilainya sama. Ya, nanti tak kasih tugas lagi. Tugas ngeresum itu hanya untuk kehadiran teman-teman ya. Oke. Sebenarnya kan itu sama dengan kalau teman-teman di kampusnya ada gitu loh, persis sama dengan. Hanya karena sekarang itu mungkin teman-teman juga tidak mencatat ya. Nah, ya kuliahnya semacam ini. Semester depan insya Allah sudah ke kampus lah. Teman-teman udah di Jogja belum ini? Belum. Kos-kosannya masih? Kos-kosannya masih enggak? Mencari kos-kosan lagi susah itu ya. Kos-kosannya dilepas nggak itu kalau kayak gitu? Dilepas, Pak. Dilepas ya. Berarti besok kalau apa namanya kuliah lagi ke Jogja harus nyari lagi. Ya. Oke, kita bahas lagi lanjutannya. Ini sebenarnya kemungkinan teman-teman sudah pernah dapat di aljabar linear elementer, mungkin sama Pak Zaki sudah pernah diterangkan. Ini hanya ngulas lagi ya. Dan sebenarnya ini basicnya juga hanya ruang vektor Rn saja basicnya. Kalau mau di rank dan nulitasnya ini dibawa ke ruang vektor atas V, bisa banget sih sebenarnya. Tinggal kita ambil aja ruang vektornya nanti ya tidak di Rn gitu. Tapi ini biasanya ya nanti elemen-elemen di sini jadi matriksnya itu tidak lagi di apa namanya di Rn. Ya, bisa juga sih, bisa. Cuman memang biasanya kita berangkat dari Rn. Nah, begini, kita bisa ya, misalnya saya punya matrik gini ya. Matrik ini kemudian saya preteli gitu ya, tulis apa namanya?
bahasanya saya preteli. Jadi ini misalnya kita anggap sebagai C1 tuh menurun ya. Jadi C1, C2, C3, C4 sama C5 karena di sini ada 5 kolom gitu. Nah, ini kita sebut sebagai vektor kolom dari A. Sementara vektor baris dari A gitu ya. Vektor baris dari A ya berarti yang baris-baris ini ya, E1, E2, E3, E4 ya. Jadi ada E1 sampai E4 dan C1 sampai C5. C1 sampai C5 adalah vektor kolom karena kita ngambilnya dari kolom-kolom, dan yang E1 sampai E4 itu adalah vektor baris karena diambilnya dari baris. Nah, setengah jam dah. Astagfirullah. Ya, ini teorema 1.3.16 ini kita sempat bahas ya bahwa kalau kita merentangkan himpunan gitu ya, himpunan yang ini misalnya kita ngerentangin himpunan vektor V1 sampai C1 sampai C5 itu maka dia akan membentuk suatu ruang vektor ya. Pasti itu. Nah, kemudian ruang vektor ini kita kasih nama khusus gitu. Yang direntangkan dari vektor kolom dan vektor baris itu kita kasih nama khusus. Namanya ini ya, di bawahnya ini definisi 1.46 ini. Kalau kita punya matrik A ukurannya M kali N, maka ruang baris dari matrik A kita sebut sebagai subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor baris pada A. Sementara ruang kolom ini adalah menjadi subruangnya Rm karena tadi elemennya ada sebanyak M ya, kalau M kali N. Dan dia itu dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A. Ya. Jadi kalau misalnya ini kita sebut sebagai pembangunnya, maka dia akan menjadi ruang vektor yang merupakan subruang dari Rn, sementara yang ruang barisnya akan menjadi, yang barisnya yang ini ya, bagian Rn-nya. Barisnya bagiannya Rn, kolomnya bagiannya Rn. Ruang bagian atau subruang ya. Sementara yang disebut sebagai ruang nol itu adalah solusi dari SPLH ya, yang berbentuk AX sama dengan 0. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau ini kita rentang, dia akan menjadi subruangnya Rm berarti ya, kalau M kali N. Yang ini subruangnya Rn ya, dan masing-masing menjadi ruang vektor tentu saja. Oke. Kita sebut sebagai itu ruang kolom ya. Jadi kalau ruang kolom berarti kita bangun dari vektor-vektor yang kita ambil dari kolom matrik, sementara ruang baris ya berarti diambil dari baris-barisnya. Contoh misalnya gini nih, ada A ya, ini 1, 2, 1, min 1, 1, 0. Nah, ruang baris dari A itu berarti adalah himpunan V yang dispan atau ditentang oleh V1 dan V2. V1, V2-nya karena tadi dia dari baris, ya dari barisnya. Barisnya kan ini. Ini 1, 2, 1 ya, 1, 2, min 1, dan min 1, 1, 0. Ya, sementara untuk ruang kolomnya ya, ruang kolom matrik A adalah yang dispan oleh U1, U2, U3 dengan U1, U2, U3-nya adalah elemen-elemen yang merupakan kolom dari matrik A gitu ya, seperti itu. Nah, kemarin atau tadi barusan saja ya, kita sudah membahas bahwa sebarang ruang vektor itu mempunyai basis ya. Nah, tentu saja karena tadi ruang kolom dan ruang baris itu adalah ruang vektor, berarti pasti dia juga memiliki basis ya. Nah, ini salah satu teorema yang kita butuhkan untuk menemukan basis dari ruang kolom dan ruang baris. Ternyata kalau misalnya kita punya matrik M kali N ya, operasi baris elementer ya, tahu operasi baris elementer ya? Operasi baris elementer pada matrik A itu tidak akan mengubah ruang baris maupun ruang kolomnya dari matrik A. Jadi ruang baris dan ruang kolomnya tidak akan berubah kalau kita hanya melakukan operasi baris elementer. OBE itu apa saja? Masih ingat ya? OBE jenisnya ada apa saja? Halo, OBE itu apa saja? Ada yang ingat OBE itu apa saja isinya? Operasi baris elementer itu ada 3 ya. Yang pertama adalah apa ya? Jumlah. Ini loh. Operasi baris elementer terdiri dari yang pertama menukar baris, mengalihkan baris dengan suatu konstanta, lalu menambahkan satu baris dengan kelipatan baris yang lain. Ada 3 ini operasi baris elementer itu. Nah, ternyata ketika kita melakukan 3 ini ya, pada suatu matrik itu tidak akan mengubah ruang baris dan ruang kolom. Nah, dengan demikian berarti idenya untuk menemukan
basis dari ruang baris dan ruang kolom, ya kita operasi baris elementer saja matrik A itu. Ya, matrik A-nya di OBE, setelah jadi matrik yang tereduksi, maka nanti kita bisa menentukan basis dari ruang baris dan ruang kolomnya. Ya. Oke. Kayak gitu. Jadi intinya kalau kita punya matrik mau menentukan ruang baris dan ruang kolomnya tinggal kita eliminasi ya. Eliminasi atau kita apa ya? Ya, eliminasi Gauss-Jordan ya. Sehingga terbentuklah matrik epsilon baris reduksi. Misalnya dari sini nih, matrik A yang semacam ini. Kita mau nyari basisnya, ya berarti tinggal dieliminasi. Nah, setelah kita eliminasi, maka vektor kolom yang ini nih, yang sudah membentuk MEBT ini, kita tinggal klaim dia menjadi apa namanya basis ya. Tapi bentar, kita ini perlu lihat ini bebas linear enggak, gitu kan? Bebas linear atau enggak? Kalau enggak ya berarti kita ambil yang bebas linear saja. Ini kan kalau 1 dengan 7/5, ya V1, V2, V3 itu tidak bebas linear dengan V4 ya. Karena V4 bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Artinya dari U1, U2, U3, U4 yang ada di sini, U1, U2, U3, U4 yang ada di sini, itu yang bebas linear hanya U1, U2, dan U3 saja. Ya, sementara yang apa namanya? Yang lainnya itu tidak. Nah, dengan demikian berarti kalau gitu untuk yang ruang kolom berarti hanya yang ini 1, 2, 3 ini. Bagaimana dengan ruang barisnya? Ya, ruang barisnya kalau ini sama ya, V1, V2, V3 ini tetap bebas linear sehingga V1, V2, V3 itu adalah apa namanya? Ruang kolomnya, basis dari ruang kolomnya. Ya. Kira-kira paham lah ya ini? Mudeng ya, mudeng ya. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan dari sini, kalau ini kita anggap U1, U2, U3, U4, berarti yang U4 itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Maknanya berarti U4 tidak bebas linear ya. Kalau tidak bebas linear, dia tidak bisa kita nyatakan sebagai tidak bisa kita sebut sebagai basis ya. Tidak masuk ke basisnya. Jadi basisnya cuma yang ini nih, basis standar berarti. Salah satu basisnya basis standar. Oke. Nah ini samalah nanti teman-teman bisa nyoba ya. Oke, ini contoh yang lain, hanya contoh saja. Nah ini kesimpulannya harusnya di sini. 1.49 itu yang mana tadi? Yang ini ya. Oke, ini contoh ini ya. Nah ternyata kalau teman-teman nanti misalnya transposkan ya, jadi matrik A ini ditransposkan, itu apa namanya? Kejadiannya jadi seperti ini. Kalau kita pakai MEBT ya, atau epsilon baris reduksi untuk matrik A transposnya jadinya ini nih. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, berdasarkan matrik epsilon baris reduksi ini, maka vektor baris dari matrik A itu semuanya bebas linear. Sehingga yang bebas linear kan U1, U2, U3 ya. Nah, berarti kan jumlahnya tetap sama gitu. Intinya jumlahnya dari A transpos dengan A itu sama aja. Simpulannya di sini nih. Nih, kalau kita punya matrik A ya, ukurannya M kali N, dan ada S ya, U1 sampai UN, ini adalah ruang kolom. Basis dari ruang kolom matrik A, dan S aksen adalah ruang baris dari matrik A, maka dipastikan bahwa banyaknya N dan M ini akan sama. Ya. Jadi ruang baris dan ruang kolomnya itu punya kardinalitas yang sama basisnya ya. Contoh kalau tadi itu berarti mana tadi? Ini ya, saya ke atas ini. Ini tadi kan ruang barisnya ada 3, ruang kolomnya juga ada 3. Nah, V1, V2, V3 dan U1, U2, U3. Ya, ini masing-masing basis. Jadi jumlahnya tetap sama, gitu, sama-sama 3. Oke. Ya. Artinya kalau kita punya ini nih ya, karena tadi ruang baris dan ruang kolom itu banyaknya kardinalitas selalu sama untuk basisnya, berarti kesimpulannya dimensi dari ruang baris dan ruang kolom itu sama ya. Dimensi dari ruang baris dan ruang kolom ini kita kasih nama rank ya. Jadi kalau misalnya kita punya matrik M kali N, dimensi dari ruang kolom atau ruang baris A kita sebut sebagai rank dari matrik A. Ya. Jadi rank itu apa? Dimensi dari ruang baris dan ruang kolom.
Karena tadi sama ruang baris dan ruang kolom itu dimensinya, maka sekali lagi kita sebut dengan nama dimensi atau rank dari matrik A. Di rank dari matrik A adalah dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Kita tuliskan rank A gitu ya. Sementara kalau dimensi dari ruang nol itu adalah solusi SPLH tadi ya, maka kita sebut sebagai nulitas dari A. Oke, seperti itu. Basicnya cuma itu aja. Jadi kalau nulitas kayak gini ya contohnya ya. Jadi ini contoh untuk nulitas, saya punya SPLH, AX sama dengan 0, dan kita misalkan A-nya adalah matrik yang di atas tadi. Kalau kita simbolkan X-nya sebagai X1, X2, X3, X4 berarti ya, maka terjadilah bentuk seperti ini, dan nanti teman-teman akan dapatkan bahwa X1, X2, X3, X4-nya solusinya, kalau kita bentuk MEBT-nya, itu jadi seperti ini. Min 7/5, min 3/5, 1/5, dan 1 ya. Nah, ini kita sebut sebagai basis dari ruang 0 ya, basis dari ruang 0. Matrik A ya. Nah, sama dengan ini. Ini adalah basis ruang 0. Sementara yang tadi adalah basis dari ruang baris dan ruang kolom. Menariknya, ternyata ini banyaknya basis kan hanya 1. Yang berarti dimensinya dari nulitas itu adalah 1 ya. Dimensi nulitasnya 1. Kalau yang atas tadi dimensi ranknya itu atau ranknya sama dengan 3. Sorry, nulitasnya 1 dan ranknya sama dengan 3. Nah, kalau kita tambahkan dia sama dengan N ya. Jadi ini kan ukuran matriknya tadi berapa? Ukuran matriknya ini berapa nih? Barisnya ada 3 ya, kolomnya ada 4. Nah, ini kan 3 kali 4. Maka dimensi ditambahkan dimensi dari kolom ya, dimensi dari ruang kolom atau rank itu kalau kita tambahkan dengan nulitas akan sama dengan N. Teori mana kita? Ini. Jadi kalau kita punya matrik A M kali N, maka banyaknya kolom pivot dari A itu kita sebut sebagai rank A, sama aja ya. Kolom pivot itu kan yang ini tadi. Kalau kita pas ngitung tadi ya, di matrik echelon baris reduksi, kolom pivot itu yang ini ya, 1, 1, 1 ini kolom pivot. Termasuk yang sini nih. Ini 1, 1, 1 ya. Ini banyaknya kolom pivot ada 3, berarti ranknya 3 ya. Kalau dimensi atau dimensi dari ruang baris dan ruang kolomnya 3. Nah, kalau kita sudah punya dimensinya atau punya ranknya, kalau punya rank berarti tahu nulitasnya. Kenapa? Karena dia selalu jumlahnya sama dengan N ya. Jadi selalu bahwa kalau kita punya matrik N kali N, maka kolom pivot itu menjadi rank, dan ranknya itu kalau ditambahkan dengan nulitasnya akan sama dengan N ya, banyaknya kolom dari matrik A. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kayak gini nih, ini berarti ranknya berapa nih? Coba lihat. Ranknya berapa yuk? Nih, matrik ini nih. Ayo, yang tahu, ada yang tahu nggak nih ranknya berapa? Matrik ini nih. Ini katanya di sini kok 3. Kenapa kok 3? Ada yang tahu kenapa ranknya ini 3? Karena yang baris terakhir itu isinya 0 semua, Pak. Karena yang tadi rank itu bisa kita lihat selain dari basisnya, kita bisa lihat dari apa? Kolom pivot ya. Iya kan? Kita bisa lihat dari kolom pivot. Kolom pivotnya beberapa ini coba lihat. Kolom pivotnya. Ini pivot ya, 1. Ini pivot nggak ini? Masih ingat nggak pivot? Lupa, Pak. Lupa. Pivot itu intinya yang ini loh, kalau gambar matriknya ya, saya coba baca. Ini kan Pak. Set. Sini. Mana ya, sinilah. Pivot itu yang kayak gini loh. Kalau ada matrik ya. Matrik ini 1, sebelahnya sana 0, bawahnya sini 0. Ini pivot ya. Nah, berarti nanti pivot yang lain di sini 1, sebelahnya sana 0, sebelah sana 0. Ya. Angkanya sini boleh ada sih, nggak ada 0. Di sini ada angkanya boleh, tapi bawahnya sini 0. Nah, ini pivot lagi sini. Ya. Nah, kayak gitu ya. Kolom pivot namanya 1 pivot. Pivot itu kan biasanya 1 karena bisa berapapun angkanya kan bisa kita jadikan 1 ya, dengan dibagi aja. Nah, ini nih. Berarti ini pivotnya yang mana aja? Salah. Nih, pivotnya berapa? Yang mana? Ini kan pivot ya.
Nah, ada angkanya, ada angkanya. Nah, ini bukan pivot karena depannya ada angkanya. Ada 1 gitu loh. Ini bukan pivot, ini pivot. Depannya nggak ada angkanya, bawahnya nggak ada angkanya. Ini juga pivot. Pivotnya berarti 1, 2, 3. Nah, karena kolom pivotnya ada 3, maka ranknya 3. Bagaimana dengan nulitasnya? Kita lihat ini ukurannya berapa nih matriknya? Matriknya berapa aja itu? 4 kali berapa ini? 4 kali 5. Nah, kalau matriknya 4 kali 5, N-nya kan 5 tuh. Nah, N-nya kan 5. Karena tadi ranknya sudah 3, berarti nulitasnya sama dengan 2 ya. Kan tadi rank tambah nulitas sama dengan N. Nah, kalau N-nya tadi sudah 5, ya, N-nya 5, terus ranknya kita ketemu 3, berarti nulitasnya otomatis sama dengan 2. Itu ya. Itu teorema yang saya kira kita bisa pakai untuk apa namanya? Memahami atau mencari nulitas ya, mencari nulitasnya. Kalau pengen lebih detail tentu bisa teman-teman cari basisnya ruang kolom itu berapa, basisnya ruang baris itu berapa, dan basisnya ruang nulitas itu berapa, ruang nolnya berapa. Gitu. Gimana? Yang mau ditanyakan? Ini ada banyak soalnya di sini nih. Nanti kalau teman-teman bisa buktikan bahwa juga kalau rank A itu sama dengan rank A transpose. Jadi kalau ditranspozkan, karena kalau kita nyari rank A itu kan sama aja nyari basis dari ruang kolom ya. Basis ruang kolom kan sama dengan basis ruang apa namanya? Ruang baris. Nah, karena tadi sama ya berarti ini pasti terjamin. Apa ini buktikannya? Karena kita tahu bahwa basis ruang kolom sama dengan basisnya ruang baris. Banyaknya ya, dimensinya yang sama. Bukan basisnya, tapi dimensinya sama. Kalau dimensinya sama ya berarti ranknya sama dong. Rank A dengan rank A transpose. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau kita coba nyari rank ya? Ini kalau misalnya matriknya kayak gini nih, tapi ini susahnya itu harus kita nyari matrik eselon baris terediksinya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita cobalah sekali lah. Dan teman-teman lebih punya gambaran. Ini tak potong sini ya. Copy ke sini. Mana nih? Pas ke sini. Aduh, kecil banget. Bentar. Nah, lumayan. Kelihatan kan ya? Ini, misalkan A-nya kayak gini nih, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 1, min 1, 0, min 2, 1, 1. Kita mau menunjukkan bahwa dimensi dari ruang baris matrik A sama dengan dimensi dari ruang kolom matrik A. Kalau dimensi ruang baris kan berarti kita harus merentangkan barisnya ya. Begini nih misalnya, kita punya V1 sama dengan apa nih? Barisnya kan gini nih, 1, 1, 0, 2 gitu kan. Atau langsung saja kita cari dimensinya ya. Gampangnya langsung di eselon baris saja. Gimana nih kalau kita eselon baris? Jadi matriknya kayak gimana? Apa operasinya? Masih ingat nggak operasikan matrik eselon baris? Ini 1102, terus bawahnya tetap sama ya. Karena gini ini 02, 1 min 1. Operasinya apa nih yang enak? Dan bawahnya ini hilang, tak R3 tambah R2 gitu ya. Kalau kita tambah jadi apa? 0, 0, 2, 0. Ini ya. Oke. Ini kalau pengen jadi kolom pivot, ini sudah kolom pivot. 1, 1, 0. 1 ini tak kalikan setengah ya. Baris kedua, jadi 1. Berarti nanti di sini nanti setengah, sini min setengah. Ini tetap 0 dan 2.
Ini 0 tak kalikan dengan setengah lagi. Ini 1, sini 0. Nah, kalau kita perhatikan berarti nanti ini kan kolom pivotnya ya. Kolom pivotnya ini 1, 2, sorry, salah. Oh, itu tuh. Nah, kolom pivotnya kan yang ini nih. Pivot numbernya ini 1, ini juga 1, ini juga 1. Oke, berarti dimensi dari kolom ruang barisnya ada berapa? 3. Ada 3. Ya. Kalau untuk yang ruang apa namanya? Ya sebenarnya nih cara menunjukkannya harusnya didetailkan ya, detailkan. Tapi dari sini juga sudah kelihatan. Jadi dimensi dari ruang barisnya 3. Kalau mau menunjukkan bahwa dimensi dari ruang kolomnya sama, ya berarti kita transpose saja gitu ya. Atau kita buat saja lagi. Jadi matriknya tak teramposkan aja sih nggak apa-apa sih gini. Jadi nanti tetap bentuknya baris. Berapa nih? Jadi transpose jadi apa? Mana tadi matriknya? Pecah matriknya 1. Sampingnya sini berarti nanti transpose jadi apa? 0, 0 kan? Terus bawahnya? 1, 2, min 2. 1, 2, min 2. Sampingnya 0, 1, 1 ya. 0, 1, 1. Satunya lagi? 0, min 2, min 1, 1. 2, min 1, 1. Nah, gini. Ini sedikit lebih ribet karena kalau untuk mau mencari apa namanya dimensi dari ruang barisnya ya atau dimensi dari ruang kolomnya, kita coba OBE gitu ya. PN jadi 0, ini jadi apa nih? R2 min R1 ya. Terus apa? R4 dikurangi 2R1 gitu. Jadi apa berarti? 1, 0, 0. Sini. Berapa? 0. Mudeng lagi ya maksudnya. 2. Ini min 2 apa 2 tadi ya? Min 2 ya. Sini tetap 0, 1, 1. Terus paling bawah 0. Min 1 kurangin 2. Min 1. Sini 1 ya. Ini kan? Benar ya? Oke, sekarang apa nih operasi yang lain? Supaya ini jadi 0, bisa nggak? Atau ini dulu deh, ini sama ini kayaknya bisa ya. Kalau R2 tak tambahin dengan R2 ditambah atau R4 lah, R4 ditambah 2,5 dari R2. Berapa? R4-nya. Ini tetap 1, 0, 0, 0. Terus ini kali setengah dulu lah ya. Bentar. Kita kalikan setengah dulu. Kalau kali setengah jadi setengah R2, ini kan jadi 0, 1, min 1 tuh. Tetap nih 0, 1, 1, ini 0, min 1, 1. Nah, baru R4 ditambah R2 misalnya. Jadi apa? 1, 0, 0, 0 ya. Sampingnya jadi, atau ini tetap dulu, R2-nya yang tetap, R3-nya tetap, R4-nya 0, 0 gini kan? Ya gini ya. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan sekali lagi misalnya jadi apa nih? R3 dikurangin ya, R2. Apa? Kalau di R3 kurangin R2. 1, 0, 0, 0, 1, min 1. Satunya lagi 0, 0, 2. Ini ya, bawahnya 0, 0, 0. Nah, ketemu tuh. Jadi kan kalau kita perhatikan nih, untuk yang ruang baris, yang berarti ruang kolom kan kalau tadi ini kita transposin, kalau ditranspose ini kan berarti jadi maksudnya adalah ruang kalau ditranspose tadi ruang baris jadi ruang kolom ya. Ruang kolom. Nah, ruang kolomnya berarti yang ini nih. 1, 2,
3. Oke. Karena ini jelas ya, pivotnya ada 3, berarti sama ya. Dimensi ruang kolomnya juga sama dengan dimensi ruang baris ya. Sama persis 3. Jadi untuk kasus ini ketemu itu. Nah, sekarang kalau misalnya dari soal itu ditanya berapa nulitasnya? Berapa nulitasnya? Ranknya tahu ya, ini dari sini berarti kesimpulannya ranknya berapa? Rank tadi apa tuh? Rank adalah? 3, Pak. Ya, kan rank itu apa? Apa dulu? Apa tadi? Dimensi dari? Dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Ruang baris dan ruang kolom ya. Ruang baris atau kolom ya sebenarnya. Jadi kan dia bisa jadi, karena ruang baris dan ruang kolom berarti dimensinya selalu sama kan? Nah, kalau sama kan berarti terus kita kasih nama rank tadi ya. Karena tadi ruang baris dan ruang kolomnya punya dimensi 3 atau punya basis dengan banyaknya kardinalitasnya 3, berarti ranknya sama dengan 3 gitu kan. Nah, terus nulitasnya berapa berarti? Berapa nulitasnya? Kalau cuma ditanya berapa nulitasnya ya kita tidak ditanya tentang berapa atau apa basisnya, tapi nulitasnya saja. Berapa nulitasnya berarti? Ada yang ingat tadi teorinya apa? Teoremanya? Teoremanya bilang gimana? Rank A ditambah 0A sama dengan N. Itu N-nya berapa, Pak? Tambah. N itu apa N? N itu maksudnya? Rank A tambah apa tadi? Nulitas A sama dengan N. Nah, N itu apa tuh? Tadi kan awalnya di teoremanya bilang ini dulu kan. Kalau A matriks M kali N, maka berlaku ini kan. Nah, N di sini berarti apa? N itu adalah banyak kolom, gitu kan? Banyak kolom dari matriks A. Nah, sekarang kalau kita perhatikan matriks A ini kolomnya ada berapa? Nih, kolomnya yang A ya, bukan A transpos ya. Tadi kan kita transpos karena kita mau nyari ruang kolom. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Oke, berarti karena N-nya sama dengan 4, nulitasnya berarti berapa? Berapa nulitasnya? Ya, jadi nulitasnya pasti 1. Kalau ditanya apa basisnya, ya teman-teman harus nyari ini nih. Jadi kita harus nyari solusi ya. Jadi solusi dari SPLH AX sama dengan 0 ya. A-nya adalah matriks yang tadi. Jadi kita tuliskan matriks A-nya terus dikalikan dengan X1, X2, X3 gitu ya. Paham maksud saya ya? Jadi ini gitu ya kalau mau nyari nulitasnya gitu ya. Jadi kita tulis ulang seperti ini nih. 1 0 0 1 2 min 2 0 1 1 2 min 1 1 dikalikan dengan X1, X2, X3, X4 sama dengan 0 0 0 0. Nah, endingnya tetap teman-teman OBE lagi sih gitu ya. Sebenarnya mau langsung ke bagian yang sudah di OBE jadi seperti ini langsung seperti itu ya boleh kalau proses ini sudah jalan ya. Proses ini sudah jalan. Jadi tinggal nyari X1, X2, X3 yang memenuhi apa gitu ya. Nanti kita klaim itu sebagai basisnya gitu. Gimana? Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Jadi rank dan nulitas seperti itu. Mungkin teman-teman yang masih gimana? Ada yang Aduh, maaf. Suaranya tidak terdengar dengan jelas. Putus-putus. Diulang, Mas. Barangkali lebih jelas. Gimana? Atau di kolom chat boleh kalau misalnya sinyalnya rada bermasalah. Basisnya harus yang paling sederhana, Pak. Enggak juga. Tidak harus. Kalau teman-teman bisa yakin bahwa itu jadi basis, boleh. Enggak apa-apa. Cuman kan tadi paling gampang kalau kita mau menunjukkan berapa ranknya, kan lihat banyaknya kolom pivot kan. Ya, kolom pivot itu kan biasanya kita klaim pasti 1. Jadi biasanya nanti otomatis kita akan lihat ya yang paling sederhana jadinya bentuknya gitu. Tapi nggak harus jadi basis standar juga, enggak.
gitu. Tapi biasanya tuh bentuknya jadi kolom pivot gini, jadi matriksnya tuh jadi semacam inilah kalau kita gambarin tuh. Jadi OBE-nya nanti biasanya berakhir di 1, angkanya di bawahnya nggak ada, sebelahnya mungkin masih ada angkanya ya, jadi tidak sampai ke basis standar. Di sini ada angkanya, satu lagi ada angkanya, bawahnya 00, tapi kayak gitu. Nah ini kan basisnya nanti jadi nggak standar banget sih, biasa. Ya di sini 1000 sih, tapi yang sini kan bisa 0, 1, bawahnya 0 semua, atau mungkin di sini 5 gitu, 5, 1, 0, 0, 0, 0, atau 8 misalnya 3, 1, 0, 0, 0 gitu. Jadi basisnya biasanya ya bentuknya yang paling mungkin seperti ini. Kalau kita ditanya tentang rank dan unitas gitu. Itu Mas Yogi, paham ya? Tapi kalau misalnya teman-teman ya naik tadi menurut saya memang paling gampang kita cari pivotnya ya. Kita cari pivotnya. Kalau mau ngetes apakah tadi itu basis atau tidak dengan cara dicek apakah dia bebas linear dan merentang, boleh banget juga nggak apa-apa. Tapi sepertinya lebih ribet sih. Oke, ada yang oke, baik Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi yang mau tanya? Boleh, silahkan. Barangkali ada yang masih belum jelas. Ya, ini masih teknis banget ya. Jadi sebenarnya bertolak belakang dengan yang kemarin yang kita teorema banget. Dibandingkan yang kemarin sebenarnya ini teknis ngitung. Meskipun sebenarnya kalau mau nyari teoremanya juga banyak yang perlu kita buktikan. Cuma ya adalah. Di sini di modul sepertinya ada soal juga yang berkaitan dengan teori materi. Ada nggak ya? Oh enggak sih, hitung-hitungan ya. Lebih banyak kehitungan. Kalau mau membuktikan rank A sama dengan rank A transpose, itu hal yang mudah. Tinggal kita transposkan, dia menjadi basis dari ruang kolom, dan yang satunya dari basisnya ruang baris dan ruang kolom kan tadi pasti dipastikan sama teorema sebelumnya. Jadi selesai. Oke, ini juga pertanyaannya lebih banyak ke teknis hitungan. Jadi saya kira lebih mudah. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti teman-teman saya kasih tugas deh. Nah, ini tugasnya sebuah teorema yang bagus. Ya, yang tugas nomor 1 tuh sebuah teorema yang bagus. Teman-teman nanti kalau kesulitan membuktikannya bisa cari di internet, harusnya ada. Nih ya. Di mana nih? Nih. Jadi menariknya begini. Kalau misalnya teman-teman itu punya dimensi ya. Kalau sudah dikasih tahu dimensinya, maka untuk menunjukkan sebuah himpunan itu menjadi basis, itu tidak perlu ditunjukkan dua-duanya antara merentang dan bebas linear. Jadi tidak harus dua-duanya kita tunjukkan. Pertama, asalkan kita tahu klaimnya ya, bahwa dimensinya adalah N. Kalau dimensinya dipastikan N, maka himpunan yang memuat N vektor bebas linear itu pasti basis. Ya, jadi sekali lagi kalau kita sudah tahu dimensinya, maka untuk menunjukkan sebuah himpunan itu adalah basis, cukup kita tunjukkan satu aja, entah yang dia bebas linear atau dia yang merentang. Satu saja, tidak harus dua-duanya. Ya, artinya kalau dimensinya N dan N vektor itu bebas linear, pasti dia basis. Atau kalau dimensinya N, maka N-nya tadi merentang, berarti dia juga basis. Ya, jadi sekali lagi dengan adanya dimensi, dia menjamin bahwa satu himpunan yang bebas linear saja itu pasti merentang, yang berarti pasti menjadi basis. Atau kalau kita punya sebuah dimensi yang dimensi dari vektor yang sama dengan N, dan kita punya N vektor yang merentang, pasti dia bebas linear. Gitu ya. Jadi ini teorema yang sangat bagus, nomor 11 ini nanti untuk tugasnya. Tapi tugasnya ya kumpulnya seminggu ya. Kalau resume kan cuma catatan aja. Itu. Gimana? Saya mau ditanyakan? Nanti untuk detail tugasnya saya kasih di room ya. Di room link di daring ya, di daring. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, boleh. Silahkan belajar yang serius, karena nanti ya ujiannya gampang, tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ujiannya gampang, tapi harus dikerjakan sendiri-sendiri. Usahakan besok kalau ujian, teman-teman punya paket data ya, dan ya usahakan kuota internetnya stabil. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kita ujiannya kapan ya? Masih lama kan? Ini pertemuan keberapa ya?
Pertemuan ke-5. Ini Kelima ya. Ke-5, 6, 7. Baru kita UTS kan. Kita UTS-nya itu pertemuan ke-8 biasanya ya. 8 benar kan? 8 terus nanti 7 pertemuan lagi. Di situ UAS gitu kan. Oke. Ya UTS-nya nanti ya nanti kita bahas sampai mana. Sebenarnya kalau secara silabus itu silabus untuk 3 SKS ya. Jujur saja itu RPS-nya masih RPS 3 SKS. Jadi semoga nanti tetap bisa sampai ke ruang hasil kali dalam karena ada satu hasil yang sangat penting. Tapi kalau tidak ya nanti kita usahakan semoga sampai ya. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Teman-teman semua. Materi secara lengkap bisa baca di modul, bisa baca di buku lebih banyak juga ada. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin hari ini cukup begitu. Sudah? Nggak ada ya? Nggak ada yang tanya?